Selamat bertemu kembali. Kali ini kita ingin membahas tentang web server. Tentu sebelum dimulai saya ucapkan salam budi luhur. Bahasan kali ini adalah penjelasan tentang apa sebenarnya yang namanya web server. Web server adalah komputer yang didesain untuk memberikan layanan, khususnya layanan web, di mana biasanya web server ini diberikan software atau diberikan perangkat lunak yang mampu memberi layanan berbasis data dan berfungsi menerima permintaan dari HTTP atau HTTPS oleh klien, yang kemudian dikenal biasanya ada berbagai software yang berkembang yang saat ini cukup banyak digunakan, biasanya yaitu Mozilla contohnya, Firefox, dan Chrome dari Google, dan berbagai software browser yang lain. Nah, web server ini ya karena layanan yang diberikan adalah layanan web, maka biasanya tugas dari web server adalah memberikan apa yang diminta oleh si klien melalui HTTP atau HTTPS dengan menggunakan format dokumen yang berformat HTML. Sejarahnya adalah tentu diawali oleh kebutuhan seseorang yang dilakukan tahun 1991, yaitu untuk kebutuhannya pribadi yang kemudian berkembang ya, sampai pada tahun 1989, kemudian diawali 1990, kemudian muncul yang disebut WWW atau World Wide Web, yang kemudian digunakan secara meluas atau umum pada tahun 91, yang kemudian sampai hari ini disebutlah yang namanya internet tadi. Nah, fungsinya untuk apa? Ya, fungsi utamanya adalah untuk melakukan atau mentransfer berkas permintaan pengguna melalui protokol komunikasi yang telah ditentukan sedemikian rupa, ya, sehingga halaman web yang diminta itu bisa dinikmati atau bisa dilihat, bisa diterima oleh komputer yang merequest atau yang meminta atau klien. Nah, baik permintaan dalam bentuk teks, video, gambar, file, dan banyak lagi yang lain. Nah, kemudian pemanfaatan web server ya kemudian ya fungsinya ya bisa mentransfer seluruh aspek pemberkasan dalam sebuah halaman web, termasuk yang di dalam berupa teks, video, gambar, dan banyak hal. Nah, cara kerja. Biasanya klien dan server ini berkomunikasi menggunakan protokol HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Tetapi pada kasus-kasus tertentu sebagai syarat atau sebagai jaminan untuk keamanan, maka HTTP ini biasanya juga ditambahkan satu protokol security yang nanti kemudian lazim disebut sebagai HTTPS. Nah, ini mentransfer dokumen dalam WWW atau World Wide Web.
Nah, saat kita membrowsing suatu alat web ya, memakai suatu web browser klien HTTP, maka yang kita tadi biasanya melalui permintaan dengan membuat hubungan TCP/IP ke port tertentu di server HTTP pada port 80. Sebuah server HTTP yang mendengar di port tersebut menunggu klien mengirim kode permintaan, ya seperti get HTTP 11 yang akan meminta halaman yang sudah ditentukan, diikuti dengan pesan MyMe yang memiliki beberapa informasi kode head yang menjelaskan aspek, ya, permintaan tersebut, diikuti oleh body dari data. Maka ketika sudah menerima permintaan, ya, server mengirim kembali kode jawaban seperti 200 OK misalnya itu, dan sebuah pesan yang diminta atau sebuah pesan error atau pesan lainnya seperti 404 tidak ditemukan 500, ya, internet error dan seterusnya. Nah, kira-kira seperti ini bentuk request dan bentuk layanannya. Kemudian aplikasi web server yang umum yang sering dipakai adalah misalnya Apache, kemudian Sun, ini zaman dulu, ya, kemudian engine like HTTP/PD dan seterusnya. Ini yang sampai hari ini ya mungkin yang masih digunakan ya termasuk Apache tadi. Ini sebagai server, ya. Nah, kemudian lanjutannya adalah sumber daya yang tidak diakses oleh HTTP diidentifikasi. Jadi intinya web server ini tetap secara utama itu melakukan layanan, ya, dimana layanan-layanan yang diberikan tadi intinya adalah untuk memberikan jawaban atau mengirimkan apa yang diminta oleh klien yang sumber dayanya tersimpan di server. Kemudian seperti ini, ya. Nah, secara umum bisa dibuat contoh seperti ini. Jadi di sini ada server, kemudian di sini ada router. Router ini terhubung ke router lagi, yang kemudian di sini ada klien yang kemudian ingin membuka server. Maka ya secara langsung atau secara tidak langsung server ini akan memberikan layanan. Nah, kemudian bisa juga didesain seperti ini. Ini sudah melalui beberapa router. Kalau ini tadi dengan 2 router, maka ini lebih luas, seolah-olah ini sudah melalui ISP beberapa level ISP, ya, sehingga server yang ada dimanapun seolah-olah bisa diakses secara online. Itu kira-kira tentang web server. Semoga bermanfaat dan praktikumnya bisa dicoba. Terima kasih dan salam budi luhur.